Banyak kan di luar kayaknya adem, tenang. Ternyata di dalamnya tuh rame, nyaman. Ya, kita punya banyak ruang rahasia di sini. Ada garden ya, terus kemudian ada smoking indoor. Di sebelah sana ada musola juga, itu bisa ditutup ya. Ya enggak, musola buat sholat dong. Terjun. Di tahun kemudian kapan itu akhirnya klik memilih live, bikin live peleburan itu? 2019. 2019. Wah, berarti belum Pas Covid toh? Sebentar ya, 2019. Salah, kayaknya 2021, Bas. Oh, 2020? Oh, 2022, Bang. Orangnya ada di sana kok. Nah, 22 atau 21? Sudah termasuk menjadi salah satu top 5-nya tempat nongkrong untuk anak-anak muda Weh. Semarang. Bener. Tapi emang kalau teman-teman pada meeting mana yuk? Live. Mana live? Satunya yang live-nya ada di peleburan, Mas ya? Peleburan itu. Life itu ya seperti hidup juga gitu. ya. Kamu harus bisa lebih berprogres, datang ke sini, setidaknya kamu bisa lebih cerah, opportunity. dapat energi baru, opportunity-nya deal, ataupun kalau meeting bisa lebih progres meetingnya gitu ya. Kalau mau ngerjain skripsian, pulang dari sini skripsiannya sudah lebih maju gitu. Jadi life itu harus berprogres, spiritnya begitu. Masih bersama Bonci dan Damski. Masih bersama Bonci dan Damski. Masih bersama Bonci dan Damski. Masih bersama. Masih bersama. Masih bersama. Masih bersama Genta TV. Masih bersama Bonci. Dan masih bersama Damski. Dan tentunya masih bersama Mas Maher. Maher. Oh, pecah orang ya. Ini siang-siang paling enak ngapain, Mas? Ngopi Minum dong. kopi. Kopi dong. Tas dulu. Masnya, Ini namanya white coffee, bro. White coffee. Ada white water. White water. Lucu sekali. Kena banget nih. Selamat siang, Mas Maher. Selamat siang. Mas Maher ya. Mahir. Maher. Mas sharing-sharing dong. Ini Mas namanya siapa? Biar ini sobat Gento jadi. Namanya kita tuh Gento Lovers. Genta Lovers. Panggilnya disingkatnya Gento. Sobat Gento. Sobat Gento. Halo Sobat Gento. Asik. Bener ya. Sobat Gento, terima kasih lo udah dimampiri live-nya. Salam kenal dari Maher. Welcome juga, selamat datang di Laif. Ya, sebenarnya saya mewakili teman-teman manajemen lah. Saya sendiri hari ini. Sebenarnya aslinya rame bertiga. yang lainnya kayaknya lagi tawaf. Amin. Segera berangkat lagi juga. Ya welcome Bang di Laif, Bang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah di Laif. Kita mau mengupas tentang Laif ini ya. Ya, dan juga mengupas tentang Mas Maher juga. Asik. Aduh, kebetulan kita ini ada di Laif yang di Jalan Tendean. Ini Laif tuh ada berapa cabang berarti, Bang? Alhamdulillah masih dua. Ini mau merambah lebih banyak lagi. Insya Allah. Ya, tapi sudah termasuk menjadi salah satu top 5-nya tempat nongkrong untuk anak-anak muda Semarang. Bener. Tapi emang kalau teman-teman pada meeting mana yuk? Live. Mana live? Satunya yang live-nya ada di peleburan, Mas ya? Peleburan itu. Pertamanya tuh di sini apa yang di peleburan? Oh, yang pertama yang di peleburan. Yang pertama peleburan ya? Ya, live peleburan itu konsepnya cukup kecilan aja. Betul. Jadi kalau kita melihat live tendean, abang-abang sekarang sedang ada di live tendean itu kita sendiri juga nggak nyangka kita punya live tendean. Gitu ya. Tapi terus pertama kali kita inisiasi di live peleburan. Terus kemudian jalan 2 tahun, terus kemudian ada opportunity kita ngobrol, kita rasa kita punya ya sedikit formula untuk kita bisa coba lebih expand lagi. Terus ada opportunity di sini, ada sesimpel kita nemu kontrakan lah, kasarnya seperti itu. Kontrakan. Terus coba ditanya harganya berapa, terus kemudian kata masuk. Masuknya ora. Tapi ya berhubung kita umurnya masih di bawah 20 tahun semua ya, jadi energinya gede semua. Abang berapa? Aduh. Loh, itu dus and don'ts. Enggak apa-apa, saya 36. Kamu berapa? Saya 28. Sisanya. Saya 32. Berarti Serius 32? 96 Mas ya? 9 ya. Enggak deh, 94. Wah, masih umur 32 tahun tapi sudah punya bisnis yang top of mind-nya Kota Semarang. Mantap. Saya sudah berapa kali nongkrong di sini, Mas. Terima kasih. Nah, buat ketemu sama, maksudnya ada temen tuh benar-benar, yuk nongkrongnya di live, ngobrol soal ngobrol, buat itu tenang, asik gitu. Terima kasih.
buat terselubung juga boleh ya. Betul. Maksudnya terselubung biar nggak terlalu di pinggir jalan banget tuh. Deket tetean. Makanya kan di luar kayaknya adem, tenang. Ternyata di dalamnya tuh rame, nyaman. Ya, kita punya banyak ruang rahasia di sini. Ada garden ya, terus kemudian ada smoking indoor. Di sebelah sana ada musola juga, itu bisa ditutup ya. Ya enggak, musola buat sholat dong. Ya maksudnya intinya banyak pilihan section untuk Anda bisa bermeeting gitu kan. Nah, ngomong-ngomongin live dan ngomongin Mas Maher ya. Iya. Ini kenapa ya? Apa yang membuat ini kan Mas Maher kan ternyata bukan asli Semarang berarti Mas ya? Yang nantinya walaupun nanti akan menjadi warga kota Semarang. Iya, Bang. Enggak berjodoh sama. Yo, bojoku wis tak tarik kene yo. bojoku Tarik tarik kene, kene. rumahnya kene atau nyari rezeki kene. mantap. Kocok-kocok kene atau ya siti-siti jostop. Bener ya, siti-siti ya. Rodo-rodo ra iso ngomong basa Jawa. Biasanya makannya telak gadang. Bahasa Jawaku tuh kata orang-orang FTV, Mas. FTV, iya bener. Janganlah nanti pada mual. Nah, ngomongin Maher sama live ini. Ya. Kenapa waktu ekspansi pindah ke kota Semarang? Ini ceritain Mas, kok bisa kenapa memilih live namanya dan bekerja sama teman-teman dan kenapa kok bisnisnya kopi? Padahal kan banyak banget nih Ya. bisnis-bisnis yang opportunity yang lain. Ada jualan apa? Rif. Ada juaran Itu apa namanya pompa sedot WC bisa. Sedot WC bisa. Soalnya musuhnya cuma itu Doraemon tok. Doraemon tok. Belum ada yang itu. Kenapa kok kopi? Kenapa yang di-play kopi kok enggak yang lain? Nah, coba ceritain Mas. Sebenarnya kalau spiritnya dari awal saya kerja itu kan dulu sebelumnya kerja di sebuah brand FMCG gitu ya Mas ya. Nge-play ke FMCG itu juga saya karena ngefans gitu. Kita percaya bahwa kalau misalkan kita passion atau kita senang sama suatu bidang tersebut, kita dapat energi tambahan. Meskipun ketika lagi capek, ketika duitnya lagi nggak ada. Tambalannya atau energi tambahannya tuh nyawa tambahannya adalah passionmu, kesenanganmu gitu. Mood booster. Nah, saya betul mood booster. Saya melihat saya sebenarnya bukan hobi di kopinya. Jadi sebelumnya itu senengnya adalah mampir ke kota-kota terus kemudian zaman 2019 2018 itu kan lagi banyak-banyaknya buka coffee shop baru. Gitu ya. Betul. Coffee shop baru terus kemudian desainnya bagus-bagus ya terus kemudian tempat-tempatnya namanya juga lucu-lucu lah. Saya seneng gitu visualis seperti itu nontonin seneng. Ya kebetulan di FMCG tersebut saya disuruh milih channel. Kamu kerjasama kamu mau di bidang channel yang ngurusin event, mau ngurusin baliho, mau ngurusin kafe-kafe atau mau ngurusin apa? Wah, saya seneng kafe-kafe Pak, biar saya bisa kelilingan. Jadilah saya milih kafe gitu sebagai kota channelnya. Semarang itu ya, di kota Semarang itu. Jadi saya milih untuk partnership dengan kafe lah. Kan dari brand tersebut itu kan mengajukan kerjasama sama kafe-kafe gitu ya. Ya sudah saya pilih di situ gitu. Makin lama, wah kok ya nontonin toh ya toh. dulu batin ini keluarga terus. Jajan terus. Ya jajan terus. Nontonin toh terus kemudian saya rasa saya seneng lah bikin beginian yuk coba sekalian belajar. Jadi memang semuanya itu berawal dari senang terus kemudian mau belajar. Mau belajar ya. Senang mau belajar. Belajarnya itu belajar apa? Hanya ngulik dulu atau sudah do something-nya? Maksudnya mau belajar adalah ya sekalian nyemplung. Saya nggak punya basic apa-apa di situ. Keluarga juga ada basic? Nggak ada basic wirausaha. Cuman ya saya abis itu nemu partners kan kerjasama itu kafe. Apa emang itu dari dulu teman kuliah dari teman-teman apa? Nggak sengaja nongkrong? Nggak, partner sama yang sekarang jadi partner saya. Namanya Mas Reza Adianto. Nah, itu juga saya promoin kopinya ya. Dulu kopinya Kopi Rezeki. Di Semarang itu Kopi Rezeki itu bro, Kopi Rezeki tahu ya? Tahu nggak? Banyak fansnya ya. Kopi Rezeki masih? Aku yang ngefans. Kopi Rezeki masih? Masih. Gus tutup. Ya udah ngefans sama Kopi Rezeki, terus kemudian kita ngobrol, ya terus saya nembung beberapa kali untuk, ayo bang, aku juga pengen punya kopi lah, pengen belajar lah, punya kafe, terus kemudian kita juga punya kebutuhan lagi satu orang partner yang jadi ngisi-ngisi di urusan infrastruktur, terus kemudian paham bangunan, saluran, karena kafe-kafe ini kan ternyata bukan cuma sekedar jualan kopi, Pak. Ipalnya. Infrastruktur, ipal ya kan. Nah, itu jagonya lah Abang Jordan itu. Bang Jordan gitu kan. itu ya. Pernah tahu kan Bang Jordan? Tahu. Siapapun tahu kan. Wajahnya Indonesia banget. Wajahnya Indonesia penuh kelaparan. Jadi kita adil, mukanya muka Maher tapi nama semuanya harus ter-awareness kan di sini. Gitu. Jadi ya sudah kita coba ajak. Ya mungkin di situ jatuhnya trial bagi saya.
tapi mungkin second chance atau bukan second chance ya. Ini adalah portofolio kesekian bagi partner saya yang Reza. Tapi pertama kali bagi saya dan juga rekan Jordan itu tadi gitu ya. Sudah kita coba terjun. Di tahun kemudian kapan itu akhirnya klik memilih live, bikin live peleburan itu? 2019. 2019. Wah, berarti belum Pas Covid toh? Sebentar ya, 2019. Salah, kayaknya 2021, Bas. Oh, 2020? Oh, 2022, Bang. Orangnya ada di sana kok. Nah, 22 apa 21? Dua-dua ya? Pasti ya Mas ya? Oh, bangunnya 21. Bener dong aku, Bang. Iya, bener. 19 itu niat, Bang. Niat. 19 niat. Niat tuh terhitung loh, 2021 Bang. mulai bangun. Niat tuh terhitung. 2022, ya. Niat baik terhitung. Iya. Niat jahat enggak. Berarti 2022 di bulan apa nih akhirnya berdiri? 2022 di bulan Januari. Januari. 2022 3 4 5 6. Oh iya 6 ya? 2 3 4 5 6 udah 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, 5 tahun berjalan ya. Iya. Oke. 5 tahun berjalan. Ya, insya Allah, Bang. Terus kenapa kan namanya Laif? Oh, nyari nama itu paling susah, Bang, dalam perbisnisan, Bang. Ya, ngumpulin nama banyak gitu kan. Terus kemudian kita dapat inspirasi dari kita tuh teman-teman saya Jordan sama Eja itu mencoba sedekat mungkin sama dulu pacar-pacar kami. Pacar-pacar. Ya, sekarang sudah menjadi istri semua. Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya sudah sama istri saya, Reza sudah sama istrinya. Nah, itu kita ngumpul bareng terus kemudian ada inspirasi. Ya kan sourcing nama ya macam-macam terus kemudian keluarlah nama Laif tersebut. Laif itu diinisiasi oleh pacar salah satu owner kita juga. Dulu pacar, sekarang sudah istri. Oh, Benar. dulu namanya Kaget saya loh. Ya, Dulu ya. pacar, sekarang jadi istri. Ya, sudah istri, benar dong. Aman Ya, ya, ya. aman loh. Nah, itu. Berarti, nah Laif itu kalau dari bahasa mana gitu artinya bahasa India kalau tidak salah itu artinya king. King. Oh, King. King. Raja. Tapi sebenarnya kita juga suka nama Laif karena itu sebenarnya familiar untuk disebutkan. Ya kan, Laif. Live. Aku mau live TikTok lah. Ya, benar, bagus. Jadi platform ya habis ini ya, live TikTok ya. Live TikTok ya. Terima kasih ya. Bener, aku kira mikir Aduh, ada historical recordnya lagi, idenya dari abang gitu. Bayar dong gua. Nah, terus kemudian memberi itu risetnya tuh kenapa kopi itu gimana? Kok bisa salah satu kan tadi ya karena opportunity dari rezeki tadi, terus kemudian Jadi- terkait menu dan sebagainya itu risetnya gimana? Nah, si Kadang-kadang kan Reja ada orang nih teman-teman sekarang kan emang banyak menjamur orang yang jualan kopi kemudian yang mereka punya uang, mereka punya opportunity tinggal cekat aja. Nah, padahal kan ketika membangun bisnis itu nggak sekedar membangun bisnis. Oke. Tadi Mas ngomongin tentang prasarannya, fasung-fasungnya, Iya, iya, fasad iya, Bang. depan, nama dan sebagainya. Iya, Nah, iya, ini gimana, Mas? Kalau masalah live sih sebenarnya ataupun coffee shop ataupun produk apapun gitu ya. Itu sebenarnya kita mikirin brand dan positioningnya kan. Oke, Brand dan positioningnya ya. Jadi kebetulan 3 partner ini kita itu bidangnya masing-masing sebenarnya beda-beda. Yap. Reza ini sangat Strength di mana dia? sangat strength di produk dan finance juga gitu. Terus kemudian Jordan infrastruktur, terus kemudian bangunan gitu ya. Saya bagian brand, terus kemudian partnership sama eksternal. Nah, disitulah kita sama-sama satu pengen connect-nya adalah dari 3 orang tersebut pengen kopi. Setelah itu kan lanjut jawabannya, pertanyaannya gitu ya. Kopi yang seperti apa untuk siapa? Ya. Nah, untuk siapa? Terus kemudian Customer-nya. ketika customer-nya sudah ketemu, saya mau mengincar customer-customer yang seperti mana? ini, Segmentasi pasar yang seperti segmentasi seperti ini, kebutuhannya tuh apa? Yap. Nah, ceritanya live itu adalah mencoba untuk menjawab dari market yang kita pengen sasar. Ceritanya seperti itu, orang-orang yang ngantoran, butuh ketemu sama orang. Spiritnya adalah live, Bang. Live itu ya seperti hidup juga gitu. Kamu harus bisa lebih berprogres, datang ke sini, setidaknya kamu bisa lebih cerah, dapat energi baru, opportunity-nya deal, ataupun kalau meeting bisa lebih progres meetingnya gitu ya. Kalau mau ngerjain skripsian, pulang dari sini skripsiannya sudah lebih maju gitu. Jadi live itu harus berprogres, spiritnya begitu. Makanya kita coba menyediakan fasilitas yang kira-kira membantu productivity mereka. Jadi Contohnya? meja yang nyaman gitu ya, terus kemudian ini wifi betul ya, juga. ergonominya berarti dipikirkan banget ya? Betul, karena kan kita ceritanya mau menjawab keluhan atau kebutuhannya dari si konsumen yang kita pengen coba I see. ini ya jamu gitu. Nah, seperti itu, Bang. Gak cuma orang kantoran tapi family juga. Kalau family misalkan Sabtu Minggu habis jemput atau habis gereja atau habis kegiatan, terus kemudian kita mau break sejenak sebelum pulang ya, nyemil dulu, makan dulu gitu ya. Masih friendly juga untuk family mereka gitu ya, anak-anak gitu, untuk
ya mereka main outdoor, terus kemudian kursinya juga nyaman, AC nyaman. Kembali lagi ke seperti itu sebenarnya. Semua produk pun seperti itu akan mikirin. Kalau misalkan yang diincar misalkan teman-teman otomotif gitu kan, ya berarti kan kita harus menjawab teman-teman otomotif tuh butuhnya apa? Ya, need-nya. Iya betul kan, need-nya. Ini kan sebenarnya bisnis di Semarang atau di seluruh Indonesia kan salah satu kunci suksesnya adalah bagaimana kita bisa tegas punya brand dan positioningnya kita, gitu. Dan dikenal seperti apa. Dan jangan lupa bahwa brand itu Bang, kita nge-setting dan tanda keberhasilannya adalah kalau ya apa yang kita setting sama apa yang diterima market itu sesuai. Sesuai ya. Match. Nah, itu berhasil ala kita. Tapi kalau ternyata tidak match, terus kemudian secara kebutuhan bisnisnya mereka misalkan angkanya bagus aja gitu. Ya kamu mungkin salah dalam setting brand tapi berhasil secara angka ya terserah juga gitu. Jadi ada yang seperti itu. Dia masih sustainable, ada juga gitu. Soal angka ya. Jadi terserah, cuman setidaknya membuat brand gitu ya, memikirkan positioningnya, terus kemudian memikirkan kebutuhan market itu apa, terus marketnya itu punya daya beli yang seperti apa, terus behaviornya dia kapan kesini, bawa teman atau enggaknya, terus kemudian kalau interaksi sama perwakilan kita dalam hal perwakilan kita itu kan artinya ya waiters kita, ya kasir kita, termasuk tim parkir kita. Itu kan experience mereka dari pertama kali turun mobil sampai pulang ke mobil lagi. Nah, itu harus menjawab kebutuhan mereka tadi. Kalau yang ceritanya kita mau layani adalah orang-orang yang sudah dewasa gitu ya. Ya mereka harus diladeni dengan bahasa-bahasa yang sudah lebih matang juga, lebih dewasa. Terus kemudian di kasirnya juga lebih solutif, gitu kan. Terus kemudian mengarahkan ramah, yaitu seperti itu. Hospitality-nya. Nanti kebutuhan untuk orang-orang otomotif atau kolektif mungkin berbeda lagi. Mungkin bahasanya butuh lebih kolektif nowadays, gitu ya. Itu kan masing-masing brand. Gimana lu janji sekali ya? Coba kalau bahasa tersebut taruh di sini, wah kabur. Kabur. Ya kan gitu ya. Ya biasa juga, saya juga suka keceplosan. Tapi ketika saya pakai baju putih gitu kan, baju putih, oke, saya harus jaim. Begitu Bang. Ya saya juga memang harus punya topeng pribadi. Dan itu harus digunakan. Itu brand-brand ya. Memang bisa menjawab emang perilaku konsumtifnya, behavior konsumtifnya beberapa kota kabupaten kan pasti berbeda. Betul. Ini kan brand positioning untuk ketika kita membuat sebuah brand di kota kabupaten juga berbeda. Betul. Kan, ini ternyata kan ketika berarti kalau Laif ini berarti kurang lebih sudah jalan 4 tahun lebih lah ya. 4 tahun ini. Ini kan pasti punya fase naik, benar. turun. Ini kan teman-teman Gendo ini kan pengen belajar. Penasaran. Kalau ngomongin tentang cuan, dapat cuan, wah enteng gitu. Wah, cuan senang semua. Iya. Tapi kalau pas di posisi landai seperti ini, harga produksi juga semakin mahal, apalagi plastik juga semakin naik, ya kan. Terus kemudian mungkin pasti kan bahan baku juga semakin naik. Sedangkan harga ini pesaing itu kompetitor juga semakin kompetitif. Nah, ini teman-teman itu untuk mengaruhi yang pertama adalah bagaimana ketika pada saat posisi down, kemudian bagaimana ketika kita berkompetisi dengan kopi-kopi yang lain itu gimana? Ini dua jawabannya. Pertama adalah bagaimana kompetitif dengan kompetitor itu. Yang kedua adalah bagaimana ketika pas turun itu bisa masih hardiness kalau bahasa psikologinya itu masih tangguh kayak gitu. Yang pertama adalah competitiveness-nya ya Bang ya. Saya mungkin bisa langsung jawab, bisa ngalor ngidul kemana-mana dulu ya Bang ya. Tahu. Berat selek. White coffee. Gue udah minum kopi 3 kali Bang, tambah lagi. Jadi Bang, pertama adalah mungkin bisa langsung menjawab atau tidak. Tapi saya beruntung sebenarnya kami bareng-bareng ngebangun si Laif ini itu bertim. Nah, bertim itu punya keunggulan yaitu ya benar kalau kamu mau jalan cepat mungkin kamu jalan sendiri, mungkin cepat gitu ya, terus kemudian batinya juga cepat. Tapi kalau kamu mau berjalan jauh itu memang tim, dan saya merasakan itu sekarang. Ini karena nggak semua orang tuh mau berkolaborasi bro sebenarnya. Mau punya pikiran terbuka untuk berkolaborasi. Ini keren banget. Ini salah satu menjawab bagaimana ternyata berkolaborasi itu bisa mempercepat percepatan.
saya menyampaikan kredit sebesar-besarnya juga untuk partner saya dua ini. Jadi di sini meskipun saya sendiri, saya menyampaikan kredit ke partner dua saya ini, Reza sama Jordan. Karena berpartnership sama mereka lah juga kita bisa nyampe ke 4 tahun ini gitu ya. Mencapai level saat ini yang mana kita mungkin 3 orang ini adalah kali pertamanya trial and errornya gitu kan. Itu teamwork ini bisa membantu kita juga untuk misalkan satunya sedang low, itu duanya menyemangati, ataupun setidaknya duanya sedang low, satunya menyemangati, dan itu artinya ada 3 otak di situ juga, gitu kan? Ada 3 inspirasi, ada tiga energi lah yang bisa saling membantu di situ. Nah, untuk masalah kompetitif di Semarang ini tumbuh terus memang. Kita akui tumbuh terus gitu ya. Kopi gila-gilaan. Jadi sekarang apalagi lagi diserang dengan kopi yang harga 10.000 dan sebagainya. Benar. Jadi kalau saya belajar dari beberapa podcast gitu ya, bisnis itu intinya adalah podcastnya Genta TV ya? Podcastnya Genta TV salah satunya gitu ya. Genta TV. Kamu harus banyak nonton Genta TV ya. Jadi yang mengatakan bahwa bisnis itu sebenarnya intinya adalah menciptakan pelanggan, dan mempertahankannya. Nah, jadi bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan bisa menambah pelanggan baru dan mempertahankannya supaya tetap balik lagi. Nah, itu panjang Bang. Kita lebih dari 40 menit nanti kalau bahas itu. Tapi message-nya di situ ya Bang. Message-nya di situ. Nah, termasuk saya juga terinspirasi dari Bluebird. Bluebird Bang, dari tahun saya kecil sampai sekarang dia masih ada dan masih menjadi pilihan orang-orang gitu dengan segmentasinya gitu ya. Nah, saya melihat sebenarnya live ini kecocokannya sama Bluebird tersebut gitu ya. Bluebird itu kan diterjang sama berbagai macam online ini ya, transportation gitu ya. Terus kemudian online transportationnya juga makin kekinian ya. Variasinya macam-macam, harganya murah, potongan harga, tapi Bluebird itu menjanjikan kepastian layanan. Nah, itu kepastian layanan, orang-orang boleh nyoba manapun dan segala macam, tapi kalau dia ujung-ujungnya mencari sebuah kepastian, dia akan mencari Bluebird. Balik lagi. Saya mencari yang pasti-pasti aja deh gitu. Nah, supirnya jelas. Betul, supirnya jelas, terus kemudian bahasanya juga menyenangkan gitu ya, driving behaviornya oke. Sejujurnya spirit tersebut yang kita mau coba copy ke Laif gitu ya. Kita sadar bahwa di Semarang banyak sekali gitu. Skalanya juga mungkin tidak apple to Laif gitu ya. Skalanya silau saudara. Silau, tapi ya kita mencoba untuk terus menyajikan pengalaman terbaik untuk konsumen, dan itu tetap harus kita turun ke lapangan. Kami turun ke lapangan ataupun teman-teman manajemen itu harus peka terhadap konsumennya. Contoh turun ke lapangannya, cara dapat datanya gimana? Sensing, menyapa, field sensing. Terus kemudian kita nyapa juga teman-teman kita yang suka ke Laif, masih kurang apa lagi. Terus kemudian yang dulu sering ke Laif, terus kemudian sekarang kemana? Kenapa kamu kesana? I see. Apa sih yang tidak ditemukan di Laif? Kenapa sih? Gitu. Apakah mungkin sudah agak usang, apa segala macam gitu ya? Seperti itu yang kita sebagai business owner tuh harusnya bisa peka kebutuhan konsumen sama kondisi konsumen, marketnya geser kemana, butuhnya apa, kayak gitu. Itu ceritanya yang kita mau terus, bukan saat ini saja atau bukan 5 tahun ini saja, tapi itu akan menjadi pekerjaan dan PR kami selanjutnya. Untuk bisa relevan selalu terhadap kebutuhan market. Nah, kuncinya adalah relevan. Terus kemudian mengenai kegigihan tadi ya. Yang kedua, kegigihan. Kita juga bikin culture di employee kami, di karyawan-karyawan kami itu ada Dita. Nah, namanya Dita. Disiplin? Determination. Kenapa determination? Karena di F&B itu ataupun di bisnis manapun, market itu bergerak terus. Dan kita harus selalu tangguh gitu ya, harus selalu teguh hati bagaimana kita bisa survive, bisa menjawab kebutuhan dari market-market yang sedang ada. Itu determination. Nggak gampang nyerah juga. Karena kalau kita gampang nyerah, ya mungkin nggak nyampe 4 tahun aja nggak nyampe banget keras Bang. Maksudnya banyak banget muncul dan segala macam gitu ya. Serangannya banyak. Apalagi bukan dekat sini yang lagi ramai itu, bukan, di jalan itu ya. Bukan cuman serangan Bang. Setahun itu kan ada yang namanya libur kampus, ya kan. Ada yang namanya musim hujan terus-terusan seminggu. Bang gitu kan. Itu juga pengaruh. Suroh ki weddingan. Penutupan karnaval. Wis tutup udan deras.
dibatalkan. Ya enggak. Oke. Ya kayak gitu lah. Kita determination I-nya Determination I-nya integrity. integrity. Integrity itu integritas, Ya. betul semua karyawan itu harus menjaga ya integritasnya masing-masing. Temponya, ya. Jujur, jujur, tidak curang gitu ya. Apa jadinya kalau Nggak sebuah fraud perusahaan ya. nggak fraud. Perusahaan meskipun kami masih kecil gitu ya, tapi culture integrity itu menjadi culture bahkan core value-nya. core value. Walaupun nanti menjadi besar, core value integrity itu akan melindungi semuanya. Integritas. Kalau enggak keropos dari dalam. Nah, semua company saya sarankan gitu ya. Di copy aja nih nggak apa-apa. Di copy, Integrity. copy. Langsung. Integritinya, integritinya silakan di copy. Oh iya di copy. Kapan iki? Selapan. Integritinya ini di copy aja karena integrity ini dibutuhkan semua orang. Ya. Bahkan bangsa ini pun butuh integrity. Integritas. Bener nggak? Aduh, banyak nih, banyak nomor korupsi dua. ini. Ini suka itu Mas apa ngambil duit receh itu Mas. Ya. Di dashboard mobil. Ya, tak kumpulin jadi banyak. Iya. Integrity, terus kemudian yang T-nya yaitu teamwork. Teamwork. Nah, itu direpresentasikan sudah langsung sama ownernya juga gitu ya, karena dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, terus kemudian kita mau mencoba hal baru itu nggak bisa kita sendirian yang jalan. Ini harus didukung banyak pihak. Mungkin kalau trial juga ya kita tanggung banyak pihak bareng-bareng juga gitu. Tapi kita ambil learning. Tapi teamwork itu membuat energimu lebih panjang, jalanmu lebih panjang, maratonmu bisa lebih panjang juga gitu sih. Ya, memang apa teamwork yang nggak hanya sekedar tim yang kompak ownernya toh tapi bawahnya keropos ya sama. Betul, bawahnya karena juga. yang timnya di bawah itu yang berhadapan langsung dengan customer. Ya. Teamwork itu bukan cuma horizontal ya, Yap. horizontal and vertikal juga. Waduh, Gitu. Wah, Masih yang Muhammad. Oh, Salim. Wah ini kejauhan. Tapi benar, terima kasih. Maksudnya dari teman-teman, ke manajemen juga. Oh, ya ke atas juga ya siap. Kasih bang. Sama yang siapa? Masya Allah. Allah Akbar. Teamwork A-nya. A-nya? Attitude. Ini attitude. Genzi. Bagus ya. Ya, attitude. Tak catat dulu lah, Dita. Determination, integrity, teamwork, attitude. Oke, siap. Dimarahin bosnya kagak aneh. Benar. Update status dulu. Update status. Pakai second account. Pakai second account. Benar. Kok enggak bosnya di hidden. Gawe grup sing rawan bos ya. Ya attitude tuh soalnya terpancar bang. Jadi attitude baik itu siapapun bisa membaca. Nggak cuma bosmu, tapi orang-orang yang tidak langsung berhubungan organisasi denganmu, mungkin rezekimu di sana, nah kamu bisa. Betul. Jadi attitude itu kita pengen setidaknya kalaupun ternyata memang ya dia bertahan di sini, kita bisa besar bersama. Yap. Kalaupun kamu nanti akan mencari jenjang yang lebih baik, kamu sudah punya bakat karakter. Kita berkontribusi dalam pembentukan karaktermu gitu. Kita punya spirit di situ. Toh kalau kita nanti berpisah dengan baik-baik, semuanya ini akan menguntungkan networkingnya. Ya, ya kan? Betul ya. Nah, jadi Mas, aku sangat senang. Yang pertama adalah tentang core value-nya adalah Dita tadi. Determination, integrity, teamwork, dan attitude. Yang kemudian adalah satu hal yang ngulik bagus tadi adalah bagaimana kita ini bisa adalah mencari pelanggan dan mempertahankan. Itu. Orang ini banyak teman-teman yang berbisnis adalah ketika itu adalah ayo bagaimana mendatangkan orang sebanyak mungkin, tapi mereka lupa pushnya ya itu mempertahankan. Bagaimana orang repeat order gak hanya sekedar event di F&B ya. Di jasa pun bagaimana orang masuk menggunakan jasa. Kebetulan saya kerjanya IO kayak gitu. IO bagaimana orang masuk ke tempat saya kemudian jangan sampai orang itu ke komputer apa sulit sebenarnya. Mempertahankan kan sulit. Nah, itu adalah 1 million question-nya, Bang. 1 million question-nya. Nah, sekarang ini bagaimana itu kan terbentuk tim tadi. Nggak hanya yang punya value-nya ada dari Bang Maher itu. Nah, sekarang bagaimana kalau semua tim itu tidak mempunyai core value Dita itu bagaimana? Apakah tetap di skill up atau ya kamu tereliminasi atau bagaimana? Oh, jadi Dita itu memang mau tidak mau harus diinternalisasi sama kita. Jadi dari top to bottom, terus kemudian kita cek juga ini pemahaman mereka soal Dita dan pengaplikasiannya di lapangannya seperti apa aja gitu ya. Kan tadinya orang kantor bang, masuk bawah. Bahasa korporasi nanti yang tadi yang barusan kreak banget. Ini korporasi. Ini ya. Biar balance. Kita bisa menghajar. Sekarang kita bisa mulai. Ini seru. Ya itu harus diinternalisasi karena itu
keberlanjutan perusahaan anjoy gitu ya Bang ya. Kafe ini kan kalau disikapi perusahaan ya siapa tahu besar gitu kan Bang. Nah, itu nyawanya. Saya pengen tahu nih, ini kan ini salah satu produk-produk unggulannya Live nih. Ada apa namanya? Ini Red Velvet ya? Red Velvet. Terus kemudian ini Spicy Wing dan sebagainya. Teman-teman kalau di sini bisa makan bareng ini. Iya. Paling saya suka tuh ada tadi cheesecake udah dimakan sama teman saya. Sudah habis semua. Udah habis. Ini apa tadi ini? Ini namanya Mas? Burnt cheesecake. Burnt cheesecake. cheesecake. Ini asik banget. Ya. Ini teman-teman Sobat Gento harus nyobain burnt cheesecake-nya. Ini latte. Latte. Masih banyak lagi menu-menu, nanti teman-teman silahkan datang Harus- aja. bukunya dicek mana? menunya Bukunya mana? gitu kan. Nanti pakai kata itu ya, pakai passwordnya Sobat Gento, nanti akan mendapatkan potongan dari potongan pembayaran kita yang belum dibayar. Oh iya. Wah, Terus bayar. Banyak. silakan teman-teman mau light meals ya, terus kemudian mau gabung-gabung bareng-bareng sama teman-temannya kita punya Meeting lah. di sini juga boleh kan ya? Oh, meeting sama silakan. meeting Punya kecil, sesi live teman. TikTok. Ya, silakan. Kita Kerja kelompok. open kita ngobrol-ngobrol lah untuk kolaborasi kita ngobrol. Ya ini kita lagi live juga. Jadi jangan lupa coba udah langsung. Ayo. Yes, live people betul sebutannya. Iya. Live people. Kemana aja ngobrol? Oke, Mas, terakhir ya sebelum menutup, Ya. ini buat Tapi sobat-sobat Gento sebentar, apa-apa. Mas Damski. Kayaknya ini nanti kita perlu part 2. Kayaknya masih perlu yang kita belajar sama Mas Maher. Iya, Ini ini masih kelihatannya- banyak banget, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Nanti kita ya. bakal kesini lagi, Mas. Masih ke sini. Sama-sama saya juga belajar ya. Ya. Nanti mungkin kita lebih ngomongin tentang ekonominya. Ekonomi, boleh. Perekonomian mungkin Boleh. atau Waduh. branding tuh. Branding. Atau Siap. soft selling, direct sellingnya kok bisa orang-orang pada ke sini ya. Kita lebih ngulik ke situ. Karena aku lihat tadi Mas Maher sebelum ketemu kamera, dia soft spoken banget. Ai, Soft banget. Begitu kamera on, tapi keren. Oh, ini Blair sudah Ya, ya? ini tak ada telemah nih, Dita. Oh, terima kasih. Nah, ini buat perusahaan saya. Sabrak Anita. Serius. Jadi hal yang Itu dibutuhkan. Semua berawal dari hal yang kecil. Iya, Oke, kecil. jangan kecilan. Apa sih? Ya. Kemudian ini saran-saran buat sobat-sobat Brand. Gento ketika memulai usaha harus memiliki apa dan bagaimana cara bertanya. Monggo, Ya, Mas. monggo. Kameranya yang Sobat-sobat mana? Gento. Ini, Sobat-sobat ini. Gento. Oke, sobat-sobat Gento. Bagi teman-teman yang mau mencoba memulai bisnis di Semarang, lakukan dulu. Ya. Lakukan dulu, do it. Persiapkan dengan matang sematang mungkin yang teman-teman bisa, tapi jangan sampai itu menunda eksekusinya. Oke. Jangan ditunda ya. Jangan ditunda Curahkan eksekusinya. plan, ya. Karena belajar dan ilmu-ilmunya itu justru banyak didapat pada saat kita sambil nyemplung bareng. Oke. Gitu ya. Wacana-wacana itu akan menjadi wacana kalau tidak dieksekusi gitu. Ide itu akan menjadi ide kalau tidak menjadi eksekusi. Kalau tidak dieksekusi. Gitu. Jadi semoga sukses untuk teman-teman yang mau bangun bisnis di Semarang gitu ya. Kita makmur bersama di Semarang. Oke. Sekali lagi terima kasih. Masih bersama Genta TV dan masih bersama Damski. Masih bersama Boji dan Dan tentunya masih bersama Mas Maher.